menyaksikan dunia kita yang kami bawakan dari Bethesda Row di negara bagian Maryland. Iya, ini tempatnya cozy banget ya pemirsa. Asik juga banget. anak. Iya, banyak restoran. Betul. Dan juga toko-tokonya lengkap juga ya. Banyak apa tempat aja belanja, ada. betul. Dan nah, tadi kan kita udah melihat berbagai liputan tentang seputar film ya. Betul. Tapi sebenarnya ironis loh, Nak. Kenapa tuh? Karena di tengah perkembangan film Hollywood gitu ya, Iya. tapi ternyata jumlah penonton bioskop itu semakin menurun, Nak. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali bioskop di Amerika pemirsa yang gulung tikar. Jadi mereka tutup. Iya. Gitu. Dan Kenapa tuh? karena orang-orang lebih seneng dong nonton di rumah. Oh iya, dengan Ada cara yang banyak- lebih murah ya. Ada DVD segala macam kan Ha-ha, gampang. ha-ha, betul, Nah, betul, tapi betul. jangan salah, walaupun convenient, tapi ternyata dampaknya banyak juga pemirsa. Apa tuh dampaknya? Dampak kesehatan terutama. Tapi buat kantong positif dong, lebih murah. Ya lumayan sih, tapi kalau misalnya kesehatan kan mahal juga. Oh gitu, emang apa sih dampaknya? Nah, jadi di Amerika itu para dokter menyebutkan ada sekitar 80 juta warga yang terjangkit computer vision syndrome. Waduh. Ini akibat terlalu banyak layar di sekeliling kita. Oh jadi karena mulai banyak karena nonton aja atau layar karena TV, layar komputer, Oh, layar ha-ha. handphone. Oh, gitu. Iya, Ha-ha. jadi semuanya tuh serba layar dan itu membuat mata kita jadi capek. Jika Anda menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari di depan komputer atau alat elektronik lainnya, Anda mungkin menderita computer vision syndrome. It causes fatigue, it can cause headaches, cause neck ache, backache, and it can cause things like diplopia or double vision and intermittent blurred vision. Just have a seat in the big chair. Dr. Rachel Bishop adalah Kepala Pelayanan Konsultasi di National Institutes of Health di Washington. This isn't damaging the eyes. It's not producing a disease like we would talk about glaucoma or diabetic retinopathy. It's not a disease like that. It is surface dryness and it's eye strain from focusing. Studi menunjukkan orang yang tengah konsentrasi menghadap layar komputer kurang sering berkedip yang menimbulkan kekeringan dan keletihan mata. Perbedaan antara aktivitas mata saat memandang layar elektronik dengan melihat buku cetak memiliki kontras warna memudahkan mata untuk fokus, sementara layar komputer menuntut usaha lebih untuk fokus. It does have to do with optimizing contrast, optimizing lighting, and decreasing disturbances like glare disturbance can be, that can cause strain. Dan Dr. Michael melihat adanya peningkatan gangguan penglihatan pada anak-anak. We're finding now and more children are becoming nearsighted because of the excessive close work on handheld devices. Menurut para dokter ada beberapa langkah mudah untuk mengatasi masalah-masalah mata, misalnya kacamata berlensa khusus. There's a new sort of kind of glasses that have developed called occupational glasses. They put the computer distance glasses at the top because that's typically where we're looking out of our glasses, and the reading glasses below. Para dokter juga menyarankan menggunakan tetes mata untuk membasahi mata dan istirahat setelah 15 menit. Make sure that the height of your computer terminal is at the right height. You want it about 4 inches below your line of sight. So you don't want to be looking up at a computer terminal. You want to be looking slightly down. Meski solusinya terlihat mudah, para dokter memprediksi jumlah kasus sindroma ini akan bertambah dan memburuk karena semakin banyak film-film dan program televisi yang juga ditayangkan lewat komputer selain berkembangnya alat elektronik yang semakin kecil. Untuk dunia kita, tim VOA. Nah itu dia tadi Nak, liputan Iya. tentang bagaimana efek kesehatan terhadap mata ya. Iya, Karena dampak dari kebanyakan layar di sekitar Iya, kita. betul. terhadap Tapi kesehatan mata. ada juga nih penelitian lain yang unik Nak. Apa tuh? Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang kebanyakan main video games punya resiko tinggi untuk terkena gangguan kejiwaan. Nggak heran. Loh, kok nggak heran Loh, Nak? lihat sosokmu. Senang Wah. main video games kan? Wah, ini tapi nggak apa-apa, berarti anak juga. Oh gitu, kenapa? Soalnya nyambung. Oh gitu ya. Nah, seperti apa sih hubungan antara kebanyakan main video game dengan gangguan kejiwaan tadi? Simak liputan berikut. Berdasarkan studi baru, anak-anak yang tak hentinya bermain atau kecanduan video game menunjukkan gejala gangguan mental. Selama 2 tahun, ilmuwan dari berbagai negara memantau sekitar 3.000 siswa SD hingga SMA. Anak-anak yang kecanduan video game beresiko lebih tinggi mengalami masalah kejiwaan. Here's what they found. It's the first study to do so. That kids who engaged in pathological gaming increased levels of depression
increased levels of anxiety and increased social phobia. And when they stopped pathological gaming, depression, anxiety, social phobia went down. Yang dikategorikan peneliti sebagai pecandu video game adalah anak-anak yang bermain video game selama 31 jam per minggu. Padahal anak normal rata-rata bermain hanya 19 jam per minggu. Saat kedua kelompok dibandingkan, ternyata mereka yang kecanduan mengalami masalah sosial. Studi ini juga menyimpulkan bahwa anak-anak yang sering bermain video game cenderung bertingkah dan tidak bisa bergaul dengan anak lain. It's logical that a child who's depressed or a child who's overly anxious is going to want to play games because it's a safe place. It can relieve them of the symptoms of depression or anxiety. Padahal menghentikan kecanduan anak akan video game merupakan satu-satunya solusi. There's only one thing to do. That is, you limit game time. However, kids who are pathological gamers are going to resist that, and thus parents may need to seek the help of a mental health professional. Menurut Akademi Dokter Anak Amerika, sebaiknya orang tua membatasi waktu anak bermain video game, menggunakan komputer maupun menonton TV maksimal 1 jam setiap hari. Bagi remaja boleh diperpanjang menjadi 2 jam per hari. Temuan ini tentu disanggah Asosiasi Piranti Lunak untuk Hiburan Amerika yang menyaksikan kebenaran penelitian ini. Untuk Dunia Kita, tim VOA. Wah, nah ternyata masih ada aja ya telepon umum di Nyala nggak sih? Amerika. Nggak tahu ini ya. Coba, halo. Kayaknya nggak ada Nggak ada bunyinya. bunyinya. Nggak tahu. Ya Ini berarti caranya nyala ini unik. dekorasi aja. Oh gitu kali. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi pemirsa. Masih di seputar Bethesda Row. Mau lihat berbagai keunikannya ya? Ya, tapi kita mau istirahat dulu Oke. sambil nanti kita kembali untuk menjawab email Anda sekaligus Satu liputan menarik lagi ya. betul. Jadi Oke. jangan kemana-mana.